Teman-teman, apa kabar? Semoga kabar kamu selalu baik ya. Dan kembali lagi bersama saya Maraji. Selamat datang di channel ini. Kali ini kembali saya bakal membacakan zodiak kamu, dan kita sudah sampai di zodiak yang kelima, yaitu Leo untuk bulan Agustus tahun 2020. Jadi kita memang sengaja membuat video ini jauh sebelum bulan Agustus gitu kan. Tapi berlakunya pun nanti bisa menjadi lebih panjang lagi, bisa Agustus, September, Oktober, November gitu kan. Agustus, September, Oktober, November. Atau 1 bulan sebelumnya, atau 3 bulan sebelum Agustus pun juga sudah bisa dirasakan energinya. Sudah bisa ditangkap energinya ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Dan 3 bulan ke belakang ya, jadi 3 bulan setelah Agustus juga masih bisa berlaku juga. Oke, seperti biasa saya bakal shuffle kartu untuk teman-teman yang zodiaknya adalah Leo. Silahkan merapat ke sini dan bisa mendengarkan, menyimak dengan saksama sampai selesai nanti. Pesan-pesan apa yang muncul, hal-hal apa saja yang mungkin bisa kamu perhatikan, ada apa saja yang harus kamu hindari misalnya gitu kan. Karena bagaimanapun setiap orang pengen mengetahui apa yang terjadi gitu kan, minimal bukan secara langsung. Jadi kita bukan berarti mendahului kerso Gusti Allah gitu ya. Jadi bukan berarti kita mendahului kehendak yang kuasa, tapi setidaknya kita bisa mendapatkan isyarat-isyarat. Isyarat itu bisa melalui bertanda-bertanda dari alam semesta gitu kan. Bisa melalui firasat hati, kerentek hati, feeling, kemudian bertanda atau tanda-tanda dari alam semesta, atau mungkin dari apa yang kita rasakan, apa yang mungkin jadi mimpi kita dan sebagainya. Macam-macam sekali ya Tuhan memberikan isyarat itu. Yang jelas ketika kita bisa belajar kepekaan ya, bahwa isyarat itu pasti bisa ditangkap gitu kan. Bagi seseorang yang peka, melihat orang lain pun yang baru dikenal pun sebenarnya bisa menilai dan bisa menangkap ini kira-kira orang seperti apa, ini orang punya niat baik atau tidak dan sebagainya. Paling tidak bisa ditangkap gitu kan. Itu kalau misalnya orang yang peka. Dan kepekaan batin seseorang itu bisa dilatih gitu kan. Karena pada dasarnya Tuhan sudah memberikan insting, intuisi kepada setiap orang. Hanya bedanya adalah ada yang tumpul banget gitu kan, ada yang sedang lumayan, atau bahkan ada yang bagus sekali dan ada yang tajam sekali. Nah, itu semua bisa dilatih gitu kan. Itu semuanya bisa dibiasakan gitu ya teman-teman ya. Jadi setidaknya kalau misalnya kamu bisa bertemu dengan orang baru, mengenal orang baru, bisa kamu rasakan energinya seperti apa. Sehingga paling tidak ini bisa dijadikan sebagai kewaspadaan, kehati-hatian, agar kamu tidak terperosok kepada sesuatu yang justru merugikan kamu, gitu kan. Karena bagaimanapun ini hal-hal penting, gitu kan. Jangan sampai kamu terjebak ke dalam situasi yang ternyata merugikan, ternyata membuat masalah. Justru hadirnya orang itu justru membuat masalah baru dalam kehidupan kamu. Jangan sampai seperti itu. Oke. Kita kocok dan kita keluarkan 5 kartu seperti biasa. Leo untuk bulan Agustus tahun 2020. Oke, nggak usah kebanyakan kartu, gitu kan. 5, tapi pesannya syarat dengan pesan. Syarat dengan pesan gitu. Ngomongnya jadi kacau gini. Jadi syarat dengan pesan artinya adalah kartunya sedikit tapi pesannya padat, gitu kan. Padat, jelas dan berisi, ya.
supaya kamu juga tidak terlalu bingung gitu kan dengan gambar-gambar yang mungkin terlalu banyak juga. Tapi someday juga saya bakal bisa juga membuat readingan dengan banyaknya kartu yang bisa nanti kita baca dan kita tangkap energinya apa, pesannya apa. Oke, langsung aja teman-teman, saya bakal baca dari kartu yang pertama. Di sini ada 10 Pentacles ya, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 bintang, 10 Pentacles. Ini artinya adalah sebuah pencapaian yang sangat luar biasa, dan ini berhubungan juga dengan materi. Jadi saya melihat bahwa Leo itu bisa jadi pernah mencapai suatu kondisi di titik di mana kamu mendapatkan kesuksesan yang sangat luar biasa. Tapi saya juga merasakan di sini kayak ada energi kegagalan, bahwa di puncak-puncaknya karir, di puncak-puncaknya finansial yang sangat bagus, kamu mengalami satu kondisi yang justru sebaliknya. Saya agak menangkap seperti itu. Betul? Oke. Jadi artinya kamu pernah naik ya, secara grafik bagus, finansial kamu bagus, pekerjaan kamu bagus, tapi suatu ketika karena mungkin kecerobohan, karena mungkin kesalahan kamu, terus mungkin manajemen yang kurang bagus dan sebagainya, pada akhirnya itu mengalami satu keterpurukan yang sangat luar biasa. Tapi jangan khawatir, ini bisa jadi energi yang saya tangkap bersifat general ya. Sekali lagi saya perlu sampaikan juga bahwa bacaan ini, readingan ini adalah general, jadi tidak semuanya bakal resonate. Tapi saya menangkap ada energi seperti itu. Ya, di satu sisi saya menangkap juga bahwa kamu akan mendapatkan satu kondisi yang semakin membaik. Misalnya tadinya jadi terpuruk gitu kan, tapi ini adalah saat dimana kamu akan membaik kondisi finansialnya, ya. Dan membaiknya finansial kamu tentu tidak serta-merta tiba-tiba begitu saja, tidak seperti hadiah yang tahu-tahu datang, ya, tidak. Everything by process gitu kan. Jadi kamu harus melakukan sebuah proses, dan di sini proses yang di kartu kedua kita lihat bahwa di sini ada jadi ini 10, ini juga 10 of Wands ya, jadi 10 tongkat yang bertanda atau berarti bahwa untuk memulihkan keadaan kamu mesti bekerja keras ya. Meskipun beban yang sedang kamu rasakan saat ini cukup berat teman-teman, ya, khususnya buat Leo. Tapi ya it's okay, bahwa ini adalah salah satu hal yang memang, atau satu-satunya hal yang harus kamu lakukan adalah bekerja keras, bersungguh-sungguh, dan fokus pada suatu tujuan. Dimana tujuan kamu adalah memperbaiki keadaan agar kamu tidak terpuruk terus seperti itu, gitu ya. Jadi keadaan kamu akan bisa berubah kalau kamu bekerja keras dan fokus pada tujuan. Ingat ya, suatu pencapaian kalau misalnya pun sudah tercapai dan kemudian ditinggal santai-santai, tidak fokus lagi gitu kan, tinggal santai, ya otomatis hasilnya pun akan seperti itu. Bahkan apa yang sudah tersusun, sudah terbangun dengan sebaik mungkin, bisa jadi hancur loh, ya, bisa jadi berantakan. Jangankan yang diabaikan atau tidak fokus gitu kan. Kadang-kadang yang sudah fokus, sudah serius apa segala macam, pas ketiban apes gitu kan, kejatuhan apesnya, itu bisa jadi berantakan juga gitu loh. Jadi memang ya tidak boleh menyepelekan sesuatu. Kita mensyukuri dengan apa yang menjadi pencapaian kita, apa yang kita dapatkan. Dengan cara apa? Dengan cara kita merawatnya dengan baik, maintenance dengan baik gitu kan, terus kemudian mengelola dengan baik, dan seterusnya seperti itu. Sehingga harapannya kondisi finansial akan terus berlanjut ya, stabil. Sehingga keberadaan kamu tidak harus kemudian grafiknya naik turun sedemikian rupa gitu kan. Oke, jadi pesan yang kartu kedua di sini buat teman-teman Leo, tetaplah bekerja keras. Tapi ada saat dimana kamu juga tidak hanya bekerja keras ya, tapi juga disertai dengan kerja cerdas. Apalagi di era-era sekarang, teman-teman juga harus bisa mengikuti perkembangan zaman yang ada, teknologi yang ada, dunia media sosial yang sangat luar biasa ini juga sekarang
bisa dimanfaatkan dengan sebaik mungkin gitu kan. Berbagai media sosial bisa digunakan untuk jualan lah misalnya dan sebagainya, atau mungkin untuk mendukung bisnis kamu dan sebagainya, berpromosi di media sosial gitu kan, di website dan sebagainya. Itu adalah salah satu bentuk langkah-langkah cerdas yang harus kamu lakukan juga. Jadi tidak hanya kerja keras. Oke? Saya menangkap seperti itu, tapi saya menangkap ada kabar baik di kartu ketiga di Ace of Pentacles ya. Jadi kalau tadi adalah pencapaian, bisa jadi ada yang pencapaian itu justru malah akhirnya berantakan. Bisa jadi sekarang ada yang merintis dan sudah sampai pada pencapaian yang lebih bagus ya. Dan Ace of Pentacles ini menunjukkan bahwa ini adalah sebuah permulaan yang sangat luar biasa. Awal yang baru yang sangat luar biasa. Jadi buat teman-teman yang dalam proses saat ini sedang berjuang, lagi survive dan sebagainya, jangan khawatir. Ace of Pentacles di sini memiliki energi positif, di mana kamu akan mendapatkan suasana yang baru, babak baru, keadaan baru yang jauh lebih baik daripada sebelumnya, gitu. Ini artinya ada sesuatu yang kamu dapatkan, ada sesuatu yang juga kamu persembahkan. Bisa jadi yang kamu dapatkan adalah bentuk rezeki yang sudah semakin bagus, gitu kan? Kalau ini sifatnya berhubungan dengan rezeki. Tapi kalau misalnya buat teman-teman Leo yang mungkin saat ini masih single parent, jomblo dan sebagainya, itu artinya bahwa akan ada sesuatu persembahan yang diberikan dari orang lain, yang diberikan orang lain kepada kamu, gitu kan? Jadi bisa jadi ini adalah gambaran sebuah kehadiran, ya. Tapi di sini lebih kuat ke finansial, ke materi yang berhubungan dengan usaha, pekerjaan dan sebagainya. Kurang lebih seperti itu teman-teman. Ya, jadi untuk Leo kurang lebih gambarannya seperti itu untuk kartu yang ketiga. Di kartu yang kartu yang keempat ada The Sun, ya, The Sun. The Sun itu atau matahari itu adalah simbol matahari itu kan panas gitu kan, membara panas gitu kan. Nah, The Sun ini bisa disimpulkan atau menjadi simbol bahwa kamu harus memiliki semangat yang sangat luar biasa gitu kan. Nah, semangat kamu itulah yang harus tetap menyala. Seperti halnya matahari yang terbit, tenggelam gitu kan, terbenam, terbit lagi, terbenam lagi, dan seterusnya seperti itu. Artinya adalah apa? Matahari tidak mengenal lelah, tidak mengenal waktu, ya, tidak mengenal capek. Artinya buat Leo pun demikian juga. Jangan pernah mengenal kata lelah gitu kan, dan jangan pernah mengeluh. Tetaplah menyinari bumi, tetaplah menjadi sebuah semangat, memiliki semangat yang sangat luar biasa di dalam diri kamu. Karena apa teman-teman? Sebuah semangat itu ibarat kata, sering saya bilang bahwa tungku apabila dia selalu ada apinya gitu kan, digunakan untuk memasak dan sebagainya, maka lalat-lalat atau nyamuk ataupun apa gitu kan pasti tidak ada yang mendekat. Karena apa? Tungku itu panas gitu kan, sehingga terjauhkan dari sakit, penyakit, kemudian terjauhkan dari sengkolo atau sial dan sebagainya. Karena apa? Ada energi di dalam diri kamu, ada sesuatu yang membara di dalam diri kamu. Nah, sesuatu yang membara itu tadi membuat penyakit hilang gitu kan, sakit nggak pernah atau bahkan jarang sakit dan sebagainya. Yang menandakan bahwa ketika ada suatu semangat atau kegairahan di dalam diri seseorang atau di dalam diri Leo, maka hal-hal positiflah yang justru akan datang ke dalam kehidupan kamu, ya. Jadi The Sun ini menunjukkan bahwa semangat yang sangat luar biasa, pertahankan, tetaplah stabil agar kamu bisa menjalani kehidupan kamu dengan baik, bahkan selalu lebih baik, ya. Selalu stabil, selalu lebih baik, dan selalu ada peningkatan-peningkatan. Kurang lebih seperti itu untuk kartu yang nomor 4, teman-teman. The Sun, ya. Semoga bisa dijadikan sebagai patokan atau bahan perenungan. Paling tidak ini adalah sebuah pencerahan juga buat teman-teman Leo. Semoga dengan pencerahan ini paling tidak ada gambaran-gambaran yang harus kamu lakukan seperti apa. Oke, ya. Karena saya yakin sekali bahwa ketika seseorang
yang mungkin saat ini sedang merasakan sebuah keterpurukan, merasakan sebuah kesialan gitu kan, merasa dirinya apes terus, pasti butuh dorongan atau motivasi dari orang lain atau sesuatu yang bisa memberikan ngecas ya, jadi ngecas, ada energi baru yang membuat kamu tuh bergerak gitu kan. Oke ya, itu kartu keempat. Sekarang kartu kelima. Di kartu kelima, tadi saya belum menyampaikan untuk yang berpasangan ya. Tadi yang jomblo ini sudah, terus yang berpasangan juga. Ini juga bisa buat yang berpasangan. Nah, buat yang berpasangan secara prinsip pesannya adalah sama, bahwa kamu dengan pasangan kamu harus mempertahankan kegairahan, semangat yang luar biasa, keterbukaan dan kejujuran. Sama seperti matahari yang selalu terbuka, open, menyinari siapapun gitu kan. Nah, demikian juga buat kamu teman-teman yang berpasangan, sinarilah pasangan kamu, berikan dia cahaya, berikan dia kehangatan gitu kan. Agar apa? Agar hubungan kamu senantiasa harmonis, agar hubungan kamu senantiasa baik. Tapi sering ribut, ini Mas Damar sering ribut gitu kan. Sering ribut itu adalah bagian dari namanya dua insan gitu ya, dua insan manusia yang berbeda segala macamnya, otomatis untuk menyamakan visi, menyatukan titik temu, pasti ada proses ribut lah, beda pendapat lah, beda pemikiran dan sebagainya. It's okay. Yang penting adalah saling menyadari dan tidak hanya berpegang pada ego saja, gitu kan. Pada suatu ketika sharing gitu kan, saling mengisi, itu juga hal yang sangat penting sekali. Jadi buat teman-teman yang berpasangan, silahkan ya, itu pesannya, tetaplah untuk menjaga pasangan masing-masing dengan gairah yang tetap membara, keterbukaan, semangat yang sangat luar biasa. Kurang lebih itu. Dan kemudian untuk Temperance, kartu kelima, di sini ada seorang kayak malaikat gitu kan, sedang menuang air dari gelas satu ke gelas yang satunya lagi. Ini bertanda bahwa keseimbangan hidup itu harus dilakukan atau dijaga. Keseimbangan pikiran dengan hati, ya, tubuh dengan hati, dengan jiwa, dengan pikiran. Jadi kan ada mind, soul, and body, ya. Mind, soul, and body. Ketiga-tiganya ini harus dibalancingkan, harus diselaraskan terus-menerus. Karena pada suatu ketika bisa ini ngejomplang gitu kan, nggak balance dan sebagainya, itu bisa. Kenapa bisa? Ya, karena perasaan-perasaan kita, pikiran kita, hati kita senantiasa kadang-kadang cepat berubah. Bahkan hati itu sangat cepat berubah. Tidak ada kecepatan yang melebihi kecepatan perubahan-perubahan hati seseorang, gitu kan. Bisa jadi kita sedang ketawa-ketawa gitu kan, sedang ketawa-ketawa. Kemudian setelah ketawa-ketawa, kita mendengar kabar yang mungkin tidak enak atau menyedihkan, bisa tiba-tiba kita menangis dan bersedih. Itulah hati, gitu kan. Maka hati itu bisa berubah-ubah. Maka untuk menjaga agar hati itu tidak berubah, dalam arti kata tetap stabil, tetap balance, tetap selaras, adalah dengan menjaga hubungan kalian dengan baik, keterbukaan, kejujuran, pengertian, dan sebagainya. Oke, terus Temperance ini menandakan bahwa kamu harus menjaga keseimbangan itu agar hubungan kamu tetap baik, ya, rezeki kamu juga tetap baik, hal yang kamu dapatkan itu tetap terjaga dengan baik sehingga segala sesuatu menjadi baik adanya, senantiasa berpola, ya, karena kebaikan itu pun memiliki pola. Jangan lupa bahwa pola kebaikan itu pun akan menghasilkan pola yang sama, ya. Pernah ada juga yang bertanya kepada saya, Mas Damar, kenapa sih gitu loh, aku kok terus selalu salah ngedapetin orang, selalu salah dapet pasangan gitu kan, selalu saja saya ketipu gitu kan, padahal aku udah berusaha bla 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 dan sebagainya. Satu hal yang perlu saya sampaikan, bahwa apa yang tertarik kepada kita, apa yang datang kepada kita, atau siapapun yang hadir dalam kehidupan kita, itu tidak ada yang kebetulan. Semua adalah hasil tarikan dari diri kita sendiri. Berdasarkan apa? Berdasarkan energi pikiran kita, berdasarkan vibrasi hati kita, gitu kan? Dan ketika pikiran hati kita
berada dalam kondisi positif, maka insya Allah yang datang, yang hadir dalam kehidupan kita pun positif. Tapi kalau misalnya kita sudah punya pola yang negatif, pikiran, perasaan, jiwa, dan segala sesuatunya negatif, maka pola itu pun akan bergulir menjadi negatif. Maka dari itu apa? Banyak orang yang sial terus, banyak orang yang apes terus, banyak orang yang kemudian ketipu terus, gitu kan. Nah, ini tidak ada yang kebetulan, gitu kan. Nah, maka dari itu ada juga sebuah teknik, sebuah cara, sebuah ritual untuk memutuskan pola-pola tersebut. Misalnya pola karma yang negatif, pola karma yang juga buruk, itu harus diputuskan. Pola kesialan, ya, pola apes, pola ketipu-ketipu, ya, sering ketipu dan sebagainya, sering dibohongin, itu bisa diputus, ya, bisa dihentikan, ya, dengan cara apa? Dengan cara ada proses-proses yang memang dan itu biasanya saya lakukan untuk membantu teman-teman yang memang membutuhkan, gitu. Jadi kurang lebih seperti itu teman-teman ya, bahwa segala sesuatu permasalahan yang hadir dalam kehidupan kita itu tidak ada yang kebetulan. Semua memiliki pola, semua ada energi-energi yang saling tarik-menarik, atau disebut dengan the law of attraction, hukum tarik-menarik, gitu. Itu yang harus dipahami. Dan buat teman-teman yang membutuhkan untuk konsultasi, silahkan aja kamu bisa reading bersama saya, personal reading bisa konsultasi juga boleh, silahkan, coaching juga boleh, sesuai dengan permasalahan yang sedang kamu hadapi, ya. Reading, personal reading kartu ini silahkan aja. Kamu bisa menghubungi ke WA yang tertera di atas ini atau di deskripsi. Silahkan juga baca deskripsinya supaya jelas dan kamu bisa memahami sebelum nanti chatting ke WA yang tercantum di sini dan di deskripsi. Oke teman-teman, ditunggu gitu kan. Nanti kita bisa ngobrol apa saja. Kamu boleh bertanya seputar jodoh, asmara, rezeki kenapa seret, kenapa sial terus, kenapa apes terus, kenapa sering ketipu dan sebagainya. Nanti akan saya jelaskan, akan kita urai, dan kemudian akan kita putuskan pola-pola itu. Oke? Jangan lupa buat teman-teman yang baru hadir, baru mampir ke channel ini, satu hal yang bisa kamu lakukan pada hari ini, kebaikan yang harus yang paling tidak pengen kamu lakukan, satu hal kamu bisa melakukan yang namanya subscribe. Subscribe adalah tindakan kebaikan yang sangat luar biasa, dan kamu setelah subscribe channel ini, insya Allah ada keajaiban yang luar biasa hadir dalam kehidupan kamu dalam waktu dekat. Oke, saya Dhamma Raji, sampai jumpa dan terima kasih.